Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah. Kali ini kita akan mengerjakan atau membobok arek king serta macam-macam jenis bobok. Nah, di sini ada yang mengantar knalpot dalam keadaan begini ya. Jadi rupa-rupanya knalpot ini sudah dibelah sendiri, cuman mungkin tidak bisa melanjutkan. Sayang ya, knalpotnya masih baru, belum pernah dipakai, tapi robekannya menurut ala Mbah ini terlalu lebar. Nah, sebenarnya cukup sekian. Nah, segini aja cukup. Ini jenis bobokan apapun yang jenis corong ya, semacam corong ya. Tapi kalau bedah sekat 1, sekat 2 itu kalau di tempat kami tanpa bekas. Jadi kalau bedah mau corong, nah cuman cukup sekian aja. Jadi kalau segini itu terlalu lebar menurut Mbah ya. Pada dasarnya kalau corong itu sama, jenis bobokan altek, boban, chamber itu sama ya, cuman ukuran corong aja yang membedakan. Nah, di sini kelihatannya orangnya ini nggak bisa mengeluarkan sarangan. Nah, sarangannya tuh kayaknya dibukul, jadi susah. Bibir sarangan tuh mengembang, jadi susah. Nah, jadi saya akan melanjutkan bobokan orang ini. Nah, di sini nih kesalahannya ya. Menurut Mbah, tapi ini kesalahannya ya, entah tujuannya gimana kita nggak tahu. Bedahnya harus sampai sini nih, apa tujuannya nggak ngerti juga. Harusnya sampai sini aja, jadi batas ini sampai sini aja. Nah, ini sampai sini cukup untuk membuat corong. Memang agak rumit untuk memasang corongnya kalau terlalu kecil yang dibelah, cuman bisa aja, agak ribet sedikit. Tapi kalau nggak mau ribet ya gini jadi. Apalagi knalpotnya belum pernah dipakai, masih baru. Sayang kalau terlalu banyak las-lasan kelihatan masih baru. Jadi kalau bisa itu seminim mungkin lah kita membelahnya supaya knalpotnya nggak dilihat rusak. Bahkan kalau bisa itu tanpa bekas. Tapi kalau bobokan selain corong, kalau kami tanpa bekas ya, nggak ada bekas sama sekali. Kita bisa pakai blender panjang, jadi dicolok dari dalam, dari depan atau dari belakang bisa. Ini sekedar berbagi pengalaman ya. Usahakan kalau kita membelah, kalau bagian bawah ini paskan aja, paskan sambungan las-lasan asal dari pabrik. Itu untuk kerapian. Sama kadang-kadang di situ kalau sudah bekas getah las, kadang-kadang belah itu bocor jadinya. Jadi belahnya lebih bagusnya kalau pas las-lasan pabrik gitu. Nah, sini ya, ini las-lasannya, paskan sini. Ini kalau ini kan ada lebihannya kayak gini, jadi sayang, kurang bagus. Nah, gini ya, ini ternyata di dalam begini karena terlalu dipaksa ini.
Ini asal usulnya kemungkinan orangnya lupa melepas baut yang di belakang, baut yang di dalam sini ya, itu ada bautnya, sehingga dipukul dari sini. Itu paksaan. Kalau dipaksa otomatis dipukul dari sini, otomatis kan di sini mengembang. Nah ini mengembang. Kalau ini mengembang, kita tarik dari manapun udah nggak bisa, karena ini sudah sesak ya, ini sesak. Satu-satu jalan harus dihancurkan jaringannya dulu. Di sini Mbah akan membagikan sedikit pengalaman tentang knalpot Eric King yang ori bawaan motor atau yang KW. Kalau dari luar kita hampir-hampir tidak bisa membedakan. Masalahnya bahannya juga tebal, asal-asalnya juga mirip ya sama yang aslinya. Nah di sini agak beda ya. Nah, agak beda sini sambungannya. Yang sangat berbeda itu di sini. Hati-hati, karena kalau yang asli sama yang KB beda banget bunyinya, suaranya beda ya. Untuk membedakannya ini kita raba di dalamnya ini. Memang kalau dilihat dari mata sekilas kita nggak bisa melihat karena di dalam ya. Di dalam ini ada sekat. Kalau yang orinya, yang ori bawaan pabrik disekat, ada sekat ya. Nah kalau kita raba kayak gini, ini nggak ada nih. Jadi dari sini ini pipa langsung ke sini. Nah seharusnya dari sini ada pipa, ini ada penyambungnya, ada sekat lagi di dalam, sehingga nggak ada kebocoran. Nah di dalam sini nih ada sekat terusnya. Kalau nggak ada sekatnya, akibatnya kalau kita hidup mesin otomatis ini keluar udara dari sini kayak suara knalpot bocor ya. Tapi kalau yang orinya nggak mau keluar dari sini karena di sini ada sekat lagi. Nah sedangkan yang ini nggak ada sekatnya. Sama ini tadinya ya las-lasannya nih hanya dikancing. Jadi kalau kena getaran, kena kocak-kocak, copot pipanya yang ini. Jadi terpaksa kita las lagi. Kita las ini. Nah untuk membedakan sekatnya di dalam juga ada bedanya. Nah ini sekat yang di dalam. Sekat Eric King biasanya ada 4 ya. Nah ini bahannya, yang bahan dari knalpot yang tadi ya. Knalpot ini masih baru, cuman KW ya. Nah ini kalau yang ori dari motor aslinya, ini ada tekukannya atau ada lipatannya, nggak langsung kayak gini. Nah contohnya seperti ini ya. Nah di sini ada lipatannya di balik. Nah ada lipatannya kayak gini, nggak langsung seperti ini. Nah bedanya kalau langsung kayak gini, kadang-kadang apabila saringan kita itu bengkok atau agak sesak sedikit, begitu dipaksa semakin pisit dia, nggak mau keluar, masuk juga nggak mau, keluar nggak mau, akhirnya kayak gini. Ini contohnya nih Pak. Enggak, sarangannya juga rusak, saringannya itu nggak mau keluar, akhirnya berbagai macam cara dirobek. Nah harusnya kayak gini itu, cuman bukan ini ya, ini hanya sekedar contoh lipatannya aja ya. Ini plat lembarannya yang kita bikin corong ya. Plat ini kita emal untuk kerucut.
nantinya hasilnya seperti ini ya. Nah, sudah kemal kita gunting, hasilnya seperti ini. Sekarang kita gulung untuk corongnya. Kita gulung dulu, taruh lah. Aduh, nggak kelihatan nih. Ini. Nah, ini sampai rapat ya, rapat benar supaya mudah kita pengelasannya, karena catnya nembak tipis. Kita rapatkan serapat mungkin. Dan pengelasannya karena lap sudah rata, baru kita lap full ya. Oke, hasilnya corong tadi ya, yang sudah kita las, kita kenteng. Usahakan ini bulat ya, sampai bulat supaya memudahkan kita menyusun dalam knalpotnya nanti. Jangan lupa tambahkan pipa sedikit nih. Ini tambahkan sedikit pipa untuk memudahkan memasukkan saringan. Kalau ini nggak ada, bisa selisih sedikit 1 mili aja udah nggak bisa masuk. Kalau kita pasang, corongnya akan rusak. Jadi tambahkan pipa yang masuk dengan saringan, yang sepasang dengan saringan. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu kalau sesak tentunya nggak bisa masuk lah ya. Ini, nah ini hasil corongnya yang sudah kita masukkan, kita pasang, tinggal mengelas ya. Jadi kalau corong pendek kita hanya perlu segini aja. Ini nggak perlu robekan sampai ke sini, nggak perlu. Kalau yang panjang kita sampai sini aja robekannya. Itu ada pedahan corong yang ya namanya tertentu lah, pedahan corongnya sampai sini. Nah, kalau corong sedang hanya segini. Ini corong paling pendek sesuai dengan permintaan yang punya. Mungkin mereka punya karakter mesin sendiri-sendiri ya, karakter di polesannya gitu. Jadi tergantung yang punya, kita sekedar bikinkan aja. Karena kalau menurut baik atau tidaknya itu tergantung mesin ya. Jadi minta corong pendek, corong sedang, corong panjang, itu ada namanya tertentu ya. Ini contohnya corong panjang. Nah, ini setelah selesai pengelasan, ini hasilnya ya. Untuk cek sound tidak bisa ya, karena orang yang ngantar knalpotannya nggak bawa motornya. Jadi kita nggak bisa menampilkan suaranya gimana. Saya cukup sekian dulu video ini. Apabila bermanfaat bagi kawan-kawan, tolong di subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.